Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu HKI Kalisari. Kak Basa, kita mau tes semangat adik-adik dulu ya. Ya, kita angkat semangatnya ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kayaknya yang di rumah udah pada semangat ya Kak. Ya, betul. Oke Kak, sekarang kita mau mulai lagu pertama ya Kak. Kita mau nyanyiin lagu. Ada yang tahu lagu ini nggak? Dari Terbit Matahari. Betul. Oke Kak, sekarang kita mau nyanyiin lagu itu. Ayo Bang. Puji Tuhan ya Kak, adik-adik semua pada semangat hari ini. Keren banget. Oke Kak, sebelum kita mau mulai foto, kita mau nyanyiin satu lagu. Lagu apa Kak? Saat pagi hariku datang lagi. Oke adik-adik, kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik boleh sikap siap ya di rumah.
kita akan mulai berdoa dan votum. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa, Sa
Karisari. Jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya adik-adik. Kita angkat satu pujian kita, lagu apa Kak? Ku mau cinta Yesus. Gimana? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Salam sejahtera bagi kamu semua. Kiranya dalam keadaan sehat hingga hari ini ya. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu virtual anak sekolah minggu HKI Kalisari. Bapak, Ibu, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai memelihara hati adik-adik semuanya. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi perenungan pribadi bagi kita, menguatkan, memampukan kita semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan Yesus, dan mencintai sesama dan keluarga. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu hari ini, tanggal 10 Januari 2021, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan.
Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada cerita kisah seorang pendeta. Seorang pendeta pernah mendapat tugas panggilan untuk melayani di kota. Oleh karena itu, ia mempersiapkan segala sesuatu di pagi-pagi sekali. Dan ia akan menuju bandara untuk berangkat. Tetapi rupanya jalan menuju bandara itu begitu padat dan sangat ramai, sehingga sang pendeta cemas jika sampai ketinggalan pesawat. Benar, sampai di bandara, petugas tengah memberi informasi agar penumpang segera masuk pesawat. Begitu mendengar pengumuman itu, sang pendeta berlari menuju pesawat. Tetapi karena gugup, tanpa sengaja ia menabrak seorang gadis kecil penjual koran. Akibatnya gadis kecil itu jatuh dan koran-korannya berhamburan di lantai. Pendeta itu langsung menghentikan langkahnya. Sejenak ia merasa bingung antara menolong gadis kecil itu atau mengejar pesawat. Akhirnya pendeta itu mengambil keputusan untuk mendekati anak gadis penjual koran tersebut. Betapa terkejut hati sang pendeta. Ternyata anak gadis penjual koran itu buta. Ia merasa kasihan, apalagi saat melihat beberapa korannya sobek. Pendeta itu mengumpulkan koran-koran yang berserakan itu, kemudian ia mengambil beberapa lembar uang untuk menyerahkannya kepada gadis buta itu. Terima kasih, terimalah uang ini, semoga bisa menutupi semua kerugianmu, sehingga aku tidak melihatmu bersedih lagi, kata pendeta itu. Lalu perempuan penjual koran itu menyahut, apakah Anda Yesus? Pertanyaan itu sempat mengagetkan sang pendeta, dan perlahan ia menggelengkan kepalanya. Saat itulah sang pendeta mendengar suara deru pesawat telah meninggalkan landasan. Kepedulian terhadap orang lain yang sedang berada dalam kesulitan perlu kita pupuk, kita bina sejak dini. Kita tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Dari kisah itu adalah pengantar untuk khotbah kita hari ini. Adik-adik, saudara terkasih, Bapak Ibu, bahwa perikop ini adalah tulisan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, kota yang besar, kota yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sana begitu banyak terjadi pergumulan yang kompleks, sama seperti kita saat ini. Karena itu Paulus mengingatkan orang percaya di Filipi agar mereka tetap berpengharapan, punya kepedulian, punya kasih. Sempurnakanlah sukacitaku.
kata Paulus kepada orang percaya di Filipi. Karena itu kita adalah orang percaya, anak-anak Tuhan. Tentu kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Lebih dari situ, perlu ada rasa kepedulian di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Karena itu kamu harus care kepada orang tua, care kepada dirimu sendiri, peduli kepada sesama, teman-teman. Karena itu adalah cerminan kita anak-anak Tuhan. Amang percaya adik-adik sekolah minggu semuanya adalah anak-anak Tuhan. Dengan begitu tunjukkanlah bahwa kamu anak-anak Tuhan dengan saling mengasihi, saling peduli, menghormati setiap orang, menghormati setiap pendapat orang. Karena di sanalah kita sedang melihat, kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, biarlah perikop ini mengajar kita untuk tetap tidak sombong, untuk tetap rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Karena kita melihat Yesus ada di hati kita, ada dalam kehidupan kita. Ia telah lebih dahulu menunjukkan bahwa Dia adalah orang yang mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Bapaknya. Kiranya kita juga mau diajar sehingga sukacita itu ada di dalam kehidupan kita bersama. Diberkatilah firman Tuhan, dan adik-adik dalam menjalani tahun 2021 ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan, biarlah itu menjadi terang kehidupan bagi kami. Semakin kami dimampukan menjadi teladan yang baik dengan sikap kami yang baik, peduli terhadap sesama, peduli kepada lingkungan. Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman adik-adik. Ada yang tahu nggak saya minggu kita hari ini apa? Apa Kak? Satukanlah hati kami. Nah, di tema minggu kita pada hari ini, kita diajarkan untuk apa Kak? Untuk merendahkan diri seperti Kristus. Nah, untuk itu adik-adik, kita angkat satu pujian kita, lagu Satukanlah hati kami. Ayo bareng. hati kami.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu untuk berkat-Mu. Kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Aku ingin berdoa kepadamu untuk orang tua kami, teman-teman kami, kakak sekolah minggu, dan pendeta agar diberi kesehatan dan kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin berdoa kepadamu untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan lain-lain. Dan juga untuk yang terjangkiti COVID-19 agar diberi kesehatan, kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Dan aku juga ingin berdoa kepadamu, lindungilah rakyat semua Indonesia agar tidak dijangkiti oleh COVID-19 ya Tuhan. Inilah doa kami untuk semua Indonesia untuk menghilangkan COVID-19 dan melindungi semua keluarga kita semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Adik-adik tadi sudah mendengar firman kan adik-adik? Nah, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan apa kakak? Persembahan adik-adik. Nah, persembahan adik-adik berikan kepada orang tua, nanti orang tua akan memberikan ke gereja. Nah, untuk itu adik-adik, kita angkat satu pujian kita. Lagu apa kakak? Sungguhku bangga Bapa. Yuk Bang. Kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Bapa